nanti akan ada sesi di mana Bapak Ibu dokter bisa dipersilakan untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Prof. Sid. Nanti akan kita persilakan. Oke, bersama saya akan menemani saya selama 1,5 jam ke depan, Dr. Kevin Leonardo Saputo sebagai moderator yang akan membantu mengarahkan. Berikut saya tampilkan profil singkat Dr. Kevin. Dr. Kevin merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, memperoleh gelar doktornya pada tahun 2018 dengan beberapa pengalaman baik internasional maupun di tingkat lokal, dan bergabung bersama Eka Hospital sejak 2020 dan tergabung di tim Diabetes Connection Care sampai saat ini. Kepada Dr. Kevin, dipersilakan dok untuk memperkenalkan diri. Halo, morning. Terima kasih untuk pembukaan dan pengenalan. Iya. Nanti Dr. Kevin akan bantu-bantu ya dok ya. Iya, bareng-bareng kita ya. Siap dok. Oh iya, Dr. Kevin ini juga mempunyai minat khusus ya dok di penanganan diabetes mellitus ya. Iya betul. Menurut saya sih menarik sekali karena banyak sekali organ. Sorry dok, Itu suaranya tadi agak terputus. yes, oke. Menurut saya sih bidang diabetes banyak organ yang dan menurut saya pada suatu kesempatan yang sangat baik kita bisa sharing. Ivan, nanti kita tunggu kehadiran Prof. Sid. Siap. Oke, mungkin sambil dibetulkan sedikit kali ya posisinya tadi, soalnya agak putus-putus dok. Yes. Ya. Lalu kita memperkenalkan Pak Sujono selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan dari Eka Hospital BSD. Silakan Pak Sujono diberikan beberapa kata sambutan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dokter sekalian. Ketemu lagi di sini. Selamat mengikuti acara ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan Pak Sujono, mungkin ada slide yang ingin ditampilkan, Pak. Oke. Sebentar ya. Sudah terlihat, Pak Ivan? Ya, sudah. Oke. Izin sedikit mempresentasikan mengenai update mengenai Eka Hospital. Jadi kata orang, tak kenal maka tak sayang. Yang sudah kenal, biar tambah sayang. Oke. Sorry. Oke, posisi Eka Hospital saat ini kita sudah memiliki 4 rumah sakit. Yang pertama di BSD, di Pekanbaru, di Cibubur, dan Bekasi. Kita saat ini tercatat sudah melayani sekitar 3,3 juta pasien dan ada 200.000 pasien yang sudah melakukan tindakan medis di kita. Nah, inti dari rumah sakit adalah tim medis yang kuat. Saat ini sudah beberapa profesor yang bersedia bergabung dengan kita merasa terhormat. Salah satunya Prof. Sidrawan, terus ada Prof. Akmal, Prof. Iris, Prof. Toar, Dr. Erik Gultom, dan Dr. Dodi. Mereka semua akan memperkuat tim medis di Eka Hospital. Jadi intinya, jika ada kasus sulit terkait dengan bidang masing-masing, tim spesialis di masing-masing unit dapat berkonsultasi dengan pakar-pakarnya ini. Oke. Untuk di Eka Hospital BSD, kita memiliki pusat unggulan. Ini yang terbaru, ortopedik. Sorry, sebentar ya. Ortopedik dan spine clinic. Jadi telah dan akan bergabung dengan kita, Dr. Lutfi Gatam. Ini sudah sangat terkenal di Indonesia untuk kasus spine. Ada Dr. Pedi, Dr. Harmantia, dan Dr. Syafruddin. Ini
tim ini akan join di kita dan membentuk orthopedic dan spine clinic, di mana cita-cita kita adalah ini yang tertulis di slide, advanced technologies with robotic orthopedic surgery. Selanjutnya, pusat unggulan Prof. Sidatawan, Diabetic Connection Care. Nanti detailnya akan dibawakan oleh Dr. Fiji. Nah, untuk penyakit dalam, kita cukup lengkap konsultannya, mulai dari konsultan penyakit tropik dan infeksi, konsultan gastro, Dr. Nela, Dr. Ratna, konsultan ginjal dan hipertensi, dan Dr. Dia untuk kahomnya. Jadi tim penyakit dalam kita sudah sangat lengkap di Eka Hospital BSD. Untuk neuro, ini kita punya Dr. Setiowidi. Beliau udah bisa melakukan awake brain surgery. Ini keahlian beliau sangat mumpuni untuk kasus-kasus bedah saraf. Terus untuk jantung ada Dr. Yamin, Dr. Andi, Dr. Jansen. Ini mulai dari kasus-kasus jantung koroner untuk aritmia, itu udah bisa kita tangani saat ini di EKBSD. Nah, ini juga salah satu keunggulan kita, yaitu Women and Child, di mana kita memiliki Dr. Wiku untuk konsultan feto-maternal, Dr. Yusuf untuk konsultan onkologi. Nah, dan yang baru Dr. Ergul Tom. Jadi jika memang baby yang baru dilahirkan memiliki mungkin beratnya kurang atau apa dan perlu dirawat di NICU atau Perina, kita Dr. Erik baru join di kita dan siap merawat baby tersebut. Nah, di Eka Hospital BSD dan yang lainnya juga sih, itu kita menerapkan satu pasien di satu kamar. Jadi ini sangat baik untuk menghindari dari pencegahan infeksi. Ini peralatan kita, ada cath lab, MRI, CT scan, dan IGD room itu one patient, one room. Tapi yang di BSD masih dalam tahap renovasi. Jadi di Eka Bekasi dan Cibubur sudah diterapkan. Terus mungkin Eka Hospital menjadi satu-satunya rumah sakit yang sudah menerapkan sistem rekam medis elektronik terpadu. Jadi jika ada pasien Bapak Ibu dokter berobat di Cibubur, itu nomor medical record-nya akan sama di BSD maupun di Bekasi maupun Pekanbaru. Nah, ini proyek terbaru kita untuk services, yaitu omotenasi. Apa ini? Jadi kita akan membedakan pasien lama dan pasien baru. Jadi kalau pasien lama istilahnya udah tahu nih posisi-posisi letak rumah sakit, misalnya toilet di mana, poli di mana, farmasi di mana. Sedangkan pasien baru itu akan kita labelkan dengan stiker biru, di mana ini akan menandakan buat petugas kita, siapapun yang melihat pasien ini dengan stiker biru, itu wajib untuk membantu pasien ini menuju ke tempat yang mereka mau tuju. Terus Eka Hospital BSD sudah terakreditasi internasional GCI. Dan untuk pasien Bapak Ibu dokter yang VIP itu bisa dititipkan ke kita akan siapkan ruang tunggu VIP yang sangat nyaman sehingga pasien VIP tersebut akan sangat puas. Ini untuk medical check-up, lounge, besar dan nyaman. Kita juga memberikan airport services, di mana kita akan bisa menjemput maupun mengantar ke bandara. Terus kita juga sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan maupun asuransi, sehingga tidak perlu khawatir untuk pembayaran. Jadi kita sudah bisa menerima banyak asuransi dan perusahaan. Kita juga sudah menerima
pasien-pasien kecelakaan kerja, karena kita sudah menjadi pusat rujukan untuk trauma center dengan BPJS Tenaga Kerja. Dan ini kita siap membantu. Ada tim saya, Pak Riki, ini nomor saya juga. Silakan dicatat. Mungkin Bapak Ibu juga udah punya ya nomor kita. Jadi kita siap untuk mendaftarkan pasien Bapak Ibu dokter, baik untuk rawat jalan, rawat inap, maupun MCU, booking kamar. Jika kamarnya tersedia, pasti kita akan bantu bookingkan informasi, mau jadwal dokter, misalnya mau ada pasien mau ke profsit, silakan lewat kita akan bantu untuk daftarkan dan untuk pendampingan. Jadi misalnya ada pasien VIP Bapak Ibu dokter yang perlu didampingi, kita akan siap untuk mendampingi. Demikian dari saya, agar nanti waktunya lebih banyak untuk berdiskusi dengan Prof. Sid. Terima kasih Bapak Ibu dokter. Jika ingin bertanya, silakan di chat atau di DM ke saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sujono untuk perkenalannya akan Eka Hospital BSD. Dan selanjutnya saya ingin memperkenalkan tim dari Eka Hospital juga, yaitu Dr. Virgi selaku Center of Excellence Manager yang akan membawahi Diabetes Connection and Care. Kepada Dr. Virgi dipersilakan waktunya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, menjelang siang ya, Bapak Ibu dokter. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu dokter walaupun dengan virtual ya. Ya, perkenalkan saya Virgi dari Corporate COE untuk Eka Hospital dan kebetulan dipercaya untuk memegang Diabetes Connection Care. Jadi sifat saya hanya membantu karena semua sebetulnya sudah arahannya jelas dari Prof. Jadi hanya membantu untuk realisasi saja. Ya baik, saya boleh mulai ya presentasinya. Ini sedikit perkenalan ya Bapak Ibu dokter tentang DCC. Kita sebut DCC aja singkat, Diabetes Connection Care. Jadi punya tagline yaitu Every Connection Matters. Nah, DCC sendiri itu merupakan pusat layanan diabetes yang pertama. Kenapa pertama? Karena yang sifatnya terintegrasi dengan berbagai multidisiplin ilmu. Jadi di sini memang nanti akan terlihat bahwa dari awal pun kita sudah melibatkan spesialisasi lain, terutama kardiologi ya, karena memang itu yang paling erat sangat berhubungan dengan diabetes. Nah, Chairman kita adalah Prof. Sidartawan yang hadir bersama kita saat ini. Nanti beliau juga akan banyak kita tanyakan untuk beliau bisa sharing apa sih yang menjadi pemikiran beliau. Ini hanya saya sebutkan beberapa yang saya sering dengar dari beliau ya. We are treating the patients, not the disease. Dan juga kalau kita bicara tentang diabetes, mulut katanya diabetes, tapi pikiran udah harus pikir yang lain ya, kardiovaskular renal. Ya, jadi kalau kita memang mau menghadapi pasien diabetes, ya kita memang harus cari. Jadi nggak bisa kita nunggu sudah terjadi, tapi kita harus cari comorbidity, komplikasi, risk factor sebelum kita mungkin akan menentukan obat. Tapi ini akan beliau nanti bicara lebih banyak ya. Di sini saya memperlihatkan bahwa Eka Hospital seperti Pak Sujono tadi sudah katakan ada di 4 lokasi saat ini dan juga sedang develop untuk lokasi-lokasi lainnya. Dan untuk DCC ini nanti akan ada di semua rumah sakit. Saat ini baru di BSD. Karena itu mungkin Bapak Ibu dokter sekalian kebanyakan dari daerah Tangerang dan sekitarnya ya. Nah, nanti pertengahan tahun rencananya ada di Cibubur, di akhir tahun ada di Pekanbaru dan Bekasi. Nah, ini untuk di BSD sendiri tim dokter kami. Jadi yang sudah hadir bersama kita saat ini adalah Dr. Kevin, beliau adalah dokter umum untuk support di DCC ini. Lalu kita ada 2 endokrinologis, Dr. Indra dan Dr. Vicky, lalu ada 2 internis, yaitu Dr. Jimmy, Dr. Rudy yang tergabung dalam DCC ini. Untuk GP selain Dr. Kevin ada Dr. William. Nah, tapi Prof itu memang sangat menekankan untuk koneksi dengan berbagai multidisiplin lain, karena memang diabetes terpisahkan. Karena itu kemarin ini kita waktu opening kita ajak dokter-dokter lainnya seperti dokter jantung, dokter saraf, itu kita ajak juga untuk foto bersama. Ini adalah list beberapa spesialisasi yang memang harus bekerja sama dengan kalau kita udah bicara tentang pasien diabetes.
Nah, untuk DCC sendiri sebetulnya apa sih yang ditawarkan? Memang yang ditawarkan adalah pemeriksaan yang lengkap untuk pasien yang datang, terutama untuk pasien baru, karena kita harus mengetahui apa sih komorbidnya, faktor risiko, dan juga komplikasi untuk menemukan komplikasi sedini mungkin. Lalu DCC menerapkan guideline nasional maupun internasional dalam tata laksana pasien. Dan itu selalu terupdate dari tahun ke tahun. Lalu juga one stop shopping artinya apa? Di awal itu sudah diperiksa berbagai sistem organ nanti akan diperlihatkan. Jadi memang sifatnya lebih screening. Nanti jika jika ditemukan sesuatu, maka di situ kita akan bisa rujuk. Lalu melibatkan spesialis multidisiplin, tadi sudah disebutkan, dan ada layanan spesialistiknya, yaitu food clinic. Jadi mungkin ini juga yang membedakan dengan lainnya, di mana untuk DCC itu juga concern untuk perawatan kaki, baik yang masih belum ada lukanya maupun yang sudah ada luka. Ini beberapa alat yang kami sediakan di klinik untuk penata laksanaan pasien lebih baik lagi. Pertama ini adalah foto fundus sebetulnya, tapi yang membedakan adalah ada artificial intelligence. Jadi dengan ini kita sudah bisa dapat hasilnya saat itu juga keluar hasilnya dari laporan di dalam kertas seperti itu, bisa di-print, dan apabila ada masalah maka kita akan rujuk ke dokter mata. Nah, berikutnya adalah ini AB Doppler, ya ini biasanya untuk kita melihat aliran darah di kaki kan yang paling mudah tentunya melihat indeksnya ya, ankle brachial index. Nah, ini juga harapannya di awal terperiksakan, jadi semua diperiksa dengan metode seperti ini, screening. Jadi sifatnya yang mudah, cepat, itu kita lakukan di awal. Nah, ini HbA1c POCT, ini juga kita sediakan di klinik. Memang sebagian besar pasien tentu diperiksa di lab, karena kan selain melihat HbA1c juga harus melihat parameter lab lainnya. Tapi bagi pasien-pasien tertentu, misalnya yang hanya ingin dipantau dulu HbA1c-nya secara cepat, ini bisa dilakukan karena dalam waktu 3-5 menit juga langsung keluar hasil, dan ini pengambilan darah dari jari. Tapi juga ini sudah standar NJST. Nah, ini EKG, juga punya EKG sendiri, DCC, tujuannya juga untuk screening di awal untuk jantungnya. Nah, ini adalah klinik kaki. Di DCC kita memiliki ya treatment chair-nya seperti ini. Jadi untuk membuat pasien perawatan kakinya lebih nyaman. Jadi memang kalau kaki diabetes kan itu faktornya bisa dari memang aliran darah maupun neuropatinya ya, sehingga terjadilah kaki diabetes, dan itu perlu dilakukan perawatan yang baik. Lalu untuk neuropati juga kita memeriksa dengan cara yang sederhana sebetulnya, dengan monofilamen dan juga vertikala untuk melihat adanya neuropati. Jadi pasien baru ini diperiksa dengan lengkap. Nah, ini adalah telemedicine. Jadi apakah Prof bisa konsultasi langsung pasien? Betul, jadi Prof itu ada jadwal praktik di EK, tapi memang saat ini karena pandemi dibatasi untuk pertemuan langsung, tapi bisa virtual. Nah, untuk telemedicine ini itu juga nanti yang akan mewakili Prof dalam melihat pasien secara langsung ada dokter spesialisnya. Jadi nanti 3 pihak ya, jadi pasien, dokter spesialis, dan juga Prof. Sehingga di situ bisa ketemu langsung. Nah, untuk alurnya, apa sih DCC itu kayak gimana sih? Pasien kalau dikirim ke DCC bakal diapain gitu ya. Nah, itu tentunya alurnya biasa, ada poin dulu, registrasi, lalu di nurse station-nya dilakukan pemeriksaan vital sign, lalu jika pasien lama boleh langsung ketemu sama spesialisnya, tapi kalau pasien baru itu tadi jadi ke GP dulu. Nah, GP itu yang akan melakukan pemeriksaan fisik, anamnesa dan pemeriksaan fisik secara lengkap, dan itu dicatat supaya kita bisa tahu rekod pasien dengan benar ya di awal. Lalu juga GP akan mengorder untuk pemeriksaan penunjang lainnya yang diperlukan, seperti lab, radiologi, dan itu sudah dipaketkan sebetulnya dalam paket-paket yang nanti akan ditawarkan. Setelah itu keluar semua hasilnya, baru akan konsultasi ke spesialisnya.
Jadi spesialis sudah dapat data yang lengkap. Nah, ini sebenarnya nggak usah dibacain satu-satu, Dok, tapi ini menggambarkan bahwa paket-paket kita membentuk paket itu sebetulnya diperuntukkan untuk masing-masing keadaan. Jadi nggak berarti ada 2 pasien ke DCC, dua-duanya pasti paketnya sama terus. Tapi itu tergantung dari kondisi pasien. Misalnya, seorang yang usianya tua dengan yang muda tentu akan beda paketnya. Orang yang sudah ada diabetesnya, HbA1c-nya tinggi, maupun yang baru prediabetes, atau bahkan masih cuma resiko tinggi saja, belum ada kenaikan, bahkan belum prediabetes, itu juga akan berbeda tata laksana atau paket yang dianjurkannya. Nah, ini paket-paketnya. Nah, kita berusaha untuk melihat setiap sistem organ ya, atau kita ingin menemukan faktor resiko ataupun komplikasi komorbid yang bisa muncul. Dan setelah dilakukan ini, baru terapinya itu akan lebih baik. Nah, ini juga paket yang lebih lanjut ya, yang jika sudah lebih umurnya sudah lebih tua, sudah DM, nah itu semakin lama semakin banyak pemeriksaannya. Bahkan bagi yang sudah usia tua dan sudah DM, untuk perlu kita lihat juga irama jantungnya dengan pemeriksaan Holter. Nah, sebetulnya ini permintaan dari tim DCC, dari Prof sendiri, bahwa gimana caranya kita bisa sih periksa lengkap, tapi pasien itu jangan jadi terbeban begitu banyak. Karena itu dari manajemen EKA menyetujui untuk dilakukan paket ini dengan harga yang sebisa mungkin dapat diterima oleh pasien. Jadi ini dari harga normalnya non paket, ya harga normalnya, lalu dipaketkan ini dengan harga yang sangat tinggi. Ya dari yang basic sampai holistik. Jadi total ada 8 paket sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Demikian dari saya, tidak akan mencuri waktu banyak-banyak karena pasti Bapak Ibu dokter sudah nggak sabar ketemu sama Prof ya. Ya, saya kembalikan ke Pak Ivan dan Dr. Kevin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Virgi untuk tadi penjelasannya sedikit terkait buka nih berarti ya. Kita akan sambut Prof Sid ya Pak Ivan ya, boleh ya? Ya, betul. Boleh. Bintang utamanya nih. Iya, betul. Pak Ivan boleh bantu share untuk CV-nya. Boleh. Bapak Ibu. CV dari Prof. Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam Vinasim, FACE atau Fellow American College. Di layar beliau memiliki banyak sekali former. Suaranya Dok, sorry Dok. Yes. Ya, suaranya sempat putus-putus Dok. Mungkin akan lebih baik kalau sudah didekatkan ini untuk mic-nya. Thank you Pak Ivan. Yes, salah satu former executive committee member of IDF Western mendapatkan Lifetime Achievement Award dari Diabetes India. Dan Bapak Ibu, dokter-dokter sekalian, professional experience dari Prof. Sid sendiri, dan beliau sudah di banyak lokal webinar ataupun seminar. Tanpa berlama-lama kita panggil waktu dan tempat saya persilahkan. Welcome Prof. Welcome Prof. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Kevin. Oke. Prof, as a start nih, saya bertanya sedikit nih Prof, ada rasa penasaran. Hingga Prof. Sidartawan, endokrinologis. Dr. Kevin, mungkin akan lebih baik kalau nggak pakai headset, Dok. Soalnya masih putus. Putus-putus masih? Iya, masih. Sorry. Tes. Ya, sudah lebih jelas. Oke, sorry. Baik, Prof. Aku repeat as a start nih, Prof. Bolehkah sharing sedikit kenapa Prof ingin menjadi seorang konsultan
endokrinologis, Prof. Oke, terima kasih. Ya, sebetulnya nggak ingin sih mengalir aja. Ya, sebetulnya pada waktu sekolah dulu, ya di mana kita sekolah ya kita kerja yang rajin, tapi kebetulan dan riwayat keluarga saya semua diabetes. Dari pihak ayah, ibu, semua sudah meninggal dan 99,9% diabetes. Nah, kita tahunya bagaimana susahnya mengatasi diabetes. Pada waktu itu memang fasilitas kurang, susah ngobatin diabetes. Sekarang fasilitas cukup, tetap aja susah ngobatin diabetes. Sehingga tetap jadi tantangan terus. Nggak akan habis itu tantangan. Ya mungkin itu. Jadi mendarah daging. Gula itu mendarah daging. Mendarah daging. Oke, menjadi suatu hal yang menantang Pak Ivan ya kalau buat Prof. Sid nih kelihatannya ya. Kenapa jadi seorang endokrinologis, Dok? Akhirnya, Dok, nggak ke cabang yang lain juga? Ya itu ada cerita lagi. Ya kalau kita sekolah dulu kan ngikut aja. Tapi ketika waktu setelah saya kerja di rumah sakit, di puskesmas, rumah sakit kecil, 5 tahun terus masuk penyakit dalam, habis itu nggak pernah keluar lagi. Saya masuk penyakit dalam tahun 77, sampai pensiun nggak pindah-pindah. Nah ketika pendidikan penyakit dalam terus ya berminat terhadap diabetes, bergabung dengan kelompok diabetes, dan akhirnya ya di situ terus. Jadi terus terang nggak pernah keluar Jakarta, di Jakarta terus karena digandolin untuk tinggal di Jakarta. Ya jadi memang orang lain ke daerah saya cuma Tanjung Priok, habis itu pindah Jakarta dari tahun 77 sampai pensiun nggak pernah kemana-mana. Nah itu dia, tetapi pada waktu tahun 70-an itu diabetes baru mulai. Diagnosis diabetes saja 5 kota 5 diagnosis. Ya, pengobatan di 5 kota besar 5 cara. Ya, dan saya mengalami semua obat diabetes baru ada, semua alat pemeriksaan gula darah yang baru dulu kalau periksa diabetes kan periksa urin, nggak periksa darah. Nah kalau mau cepat, kita kerjain urin 4 kali sehari, nampung urin, periksa pakai Benedict, pakai Failing, terus kemudian pakai strip, maju dikit, periksa gula darah. Nah sekarang udah enak. Zaman saya dulu kan nunggu bilang orang sakit gula setengah mati. Diagnosisnya lama, apalagi monitor, nggak bisa monitor gitu aja. Jadi semua alat pemantauan gula darah ya saya ngalamin. Jadi saya pelaku sejarah. Ya kalau awal belajar, saya ngalamin. Bagaimana susahnya periksa gula darah, bagaimana monitor gula darah, bagaimana susahnya nyuntik insulin pakai jarum yang gede, direbus dan lain-lain. Sekarang tinggal cerita. Jadi setiap masanya itu perkembangannya Prof. Sid udah mengalami ya, Prof. Ya, bukan baca buku, ngalamin. Bukan baca buku sejarah, ngalamin. Jadi ceritanya lebih gampang. Living legend ya, Dok, Prof. Ya. Bukan lagi textbook oriented nih Pak Ivan. Prof langsung terjun di dalamnya ya. Living legend. Oke. Terus dan penanganan pasien diabetes nih selama ini, Prof. Ada yang berubah nggak, Prof? Dari awal sampai akhir? Ya tentunya tadi dari alat pasti ada perubahan ya metode-metodenya. Tapi kalau dari perkembangan penyakitnya sendiri, Prof, apakah ada sesuatu yang baru dalam penanganannya dari penyakitnya sendiri, gitu, Dok, Prof? Diabetes itu berubah terus, ya sehingga guidelines di Amerika yang dulunya setahun sekali dibilang ini living guidelines. Karena anytime di dalam sebelum 1 tahun udah bisa berubah. Ya jadi setiap kali ada obat baru. Oleh karena saya nggak akan habis-habis webinar. Setiap kali ada obat baru, setiap kali ada indikasi baru, nggak akan habis itu. Yang dulu kalau kita ngobatin diabetes, kita nggak punya target. Akhirnya punya target. Targetnya berubah-ubah. Ya, edukasi yang dulu nggak boleh jadi boleh, yang dulu boleh balik-balik udah. Obat yang tadinya nggak bisa jadi bisa dan sebaliknya. Ya, dan itu berkembang terus. Oleh karena itu nggak bisa berhenti belajar. Dan saya udah tua gini nggak pernah belajar, nggak boleh bilang tua. Masih muda, Prof.
Umur kan kita yang tentuin, itu cuma angka katanya. Iya betul. Age is just a number, Prof. Youth, nah youth-nya itu yang menetap ya. Oke, Prof. Ini seiring perkembangan zaman, mungkin Prof boleh update sedikit, mungkin ada pemaparan sedikit tentang what's new terkait diabetes. Mungkin bisa di-share ke kita, terutama teman-teman Bapak Ibu dokter di sini sebagai sejawat. Apa sih yang baru, Prof? Apa yang berkembang, terutama seiring perubahan zaman ini? Oke. Saya share screen dulu ya. Iya, nanti akan dipersilakan ya kepada rekan sejawat sekalian untuk memberikan pertanyaan sambil kita mendengar Prof. Sid sharing. Oke. Sekarang bagian yang serius gitu. Ya, sekalian, ya seperti saya sampaikan tadi, sebagai pelaku sejarah diabetes, ya ada ikut serta karena pada waktu itu kalau kita masih dalam pendidikan kan bagian disuruh-suruh itu kita periksa gula darah itu kalau ada ketoasidosis itu perlu 1 jam untuk periksa gula darah, itu laboratoriumnya ditongkrongin, dilakukan titrasi, udah ada gula darahnya pergi lagi, terus suntik lagi insulin intravena dan selanjutnya. Ya, itu ceritanya. Nah, tetapi data juga berubah-ubah. Dulu orang dikatakan diabetes itu gula darah 140, sekarang jadi 126, berubah-ubah. Di beberapa kota juga dia. Lalu kemudian setelah ada cut off mengatakan bahwa diabetes misalnya puasa di atas 126, sewaktu di atas 200, maka seluruh dunia mempunyai kebijakan untuk memakai angka itu setelah dilakukan penelitian. Dulu enggak. Setiap kota mendiagnosis lain-lain, ya, apalagi negara, ya, dulu Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, lain-lain, karena kiblatnya beda-beda. Setelah WHO mengeluarkan semacam let's start with 140, setelah itu kita bikin penelitian. Nah, keluarlah angka-angka, sehingga prevalensi diabetes dikatakan makin lama makin besar. Sebetulnya dari dulu banyak, cuman karena usaha kita mencari dapatlah. Maka dikatakan pada 2019 kata adalah 463 juta orang dengan diabetes. Diprediksi bahwa nanti pada waktu 2045 ya itu akan menjadi hampir 700 juta. Ya, kita bayangkan bahwa sebetulnya prediksi ini naik terus. Setiap tahun IDF membuat atlas, tapi prediksinya selalu meleset. Melesetnya bukan meleset kurang, meleset lebih. Yang tadi dikatakan katakanlah tahun 2045 ada 300 juta, lama-lama jadi 700 dan seterusnya. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka untuk meyakinkan kita bahwa itu bertambah. Demikian juga di Indonesia. Kebetulan di Indonesia, saya katakan pelaku sejarah, pada waktu Riskesdas 2007 dilakukan, kebetulan saya ikut panitianya. Dan saya yang bilang kepada Kementerian Kesehatan, periksalah GTT supaya kita dapat prediabetes. Diikuti. Dapatlah angka-angka. Ya, pada waktu itu dikatakan bahwa pasien yang diabetes, yang mengaku diabetes itu 1,2%, tetapi segitu diperiksa glucose tolerance test, dapatlah 4,5%. Yang tadinya tidak tahu diabetes, ternyata mereka tahu dia. Akhirnya naik presentasinya. Ya, nah sampai sekarang pun di atlas diabetes dikatakan bahwa diabetes nomor 7 di dunia kita dengan 10,7 juta penduduk. Tetapi 73,7% undiagnosed. Mereka tidak tahu bahwa mereka diabetes. Jadi jawab sekalian, yang berobat kepada kita sekarang ini adalah yang tahu. Sebab kalau kita lihat di dalam laporan Kementerian Kesehatan dan Riskesdas, penduduk kita 2% yang diabetes, tapi itu adalah yang sudah berobat dan didiagnosis oleh dokter dan berobat. 2%. Nah, kemudian kalau dilakukan pemeriksaan GTT ternyata nambah. Ya, nah itulah. Jadi undiagnosed diabetes lebih banyak dari diagnosed. Nah, mereka yang kita obati sekarang aja
itu udah nggak terkontrol. Apalagi yang belum ketahuan. Ya kita di sini. Challenges kita di Indonesia, tantangan untuk kita di Indonesia apa? Pertama adalah treatment adherence. Ketaatan seseorang berobat. Dikatakan bahwa orang dengan diabetes itu 50% itu ketaatannya itu suboptimal. Jarang ada pasien tiap bulan atau tiap 3 bulan datang ke dokter untuk kontrol. Ada yang setahun sekali, ada yang setahun 3 kali, ada yang mungkin 2 tahun sekali, ada juga yang 12 kali dalam setahun. Nah, dikatakan yang suboptimal itu 50%. Nah, begitu juga mereka itu tidak semua terkendali. Karena kita tahu target orang dengan diabetes itu adalah kurang dari 7%. HbA1c. Nah, dikatakan yang mencapai target, yang tidak mencapai target itu 69%. Jadi sekitar 30% aja yang mencapai target. Jadi kita susah payah mengobati, hanya 30% yang berobat. Bukan, yang mencapai target. Itu kenapa? Karena terjadi therapeutic inertia. Apa yang disebut therapeutic inertia? Kalau kita ngobatin itu, datangnya semau-maunya. Harusnya sudah dinaikin dosisnya, tidak dinaikkan. Kapan-kapan saja dia mau. Nah, sehingga akibatnya apa? Poor glycemic control. Ya, rata-rata orang Indonesia rata-rata HbA1c sekitar 8,3%. Ya, lalu kita kata kalau kita berobat sering ada hipo, oleh karena itu kalau milih obat hati-hati. Ya, dan satu poin lagi, dan akhir-akhir ini bahwa 23% dari mereka dengan diabetes itu ada cardiovascular disease. Jadi sekitar 1/4 orang dengan diabetes itu ada cardiovascular disease. Selain daripada itu di Indonesia, sekitar 68,4% itu diabetes adalah overweight dan obese. Kayaknya kita nggak percaya, kok orang Indonesia gemuk-gemuk, ya ternyata nggak gemuk tapi buncit, tingkat perutnya besar, dan itu termasuk obese. Ya, dan 40% dari mereka dengan diabetes itu ternyata ada chronic disease. Jadi ini adalah tantangan kita, bagaimana kita bisa mengobatinya. Suboptimal adherence, kemudian therapeutic inertia, poor glycemic control, penyakit jantung. Nah, itulah. Nah, sehingga di dunia guidelines berubah terus. Seperti saya katakan, saya ngalamin semua. Bagaimana dulu kita ngobatin diabetes dari tahap ke tahap. Ya, sejak 2008 keluarlah di dunia mulai ada terobosan-terobosan. Mulai 2016, akhirnya 2018, guidelines internasional berubah dalam mengobati diabetes. Yang tadi yang mengobati diabetes hanya dokter gula saja, sekarang yang mengobati diabetes adalah bukan hanya dokter gula atau internist, tapi juga dokter jantung. Ya, banyak primary care physicians ikut tercapai. Jadi guidelines berubah dari 2018, 2019, 2020. Ya, kita lihat dulu ada ADA guidelines, ada American College of Cardiology guidelines, ada European Society of Cardiology guidelines, ada European Association for Study guidelines, ada kidney guidelines, ada primary care guidelines. Dan 2021 coba kita lihat itu adalah guidelines yang terakhir. Nah, di sini nanti kita cerita bahwa guidelines sekarang ini lewat sekalian. Nah, kayak dulu. Kalau kita mengobati diabetes, kita ketemu seorang diabetes. Memang dikatakan first line therapy is metformin. Kemudian dengan lifestyle, perubahan lifestyle adjustment, weight management, physical activity. Tetapi, Anda lihat, kalau ada indikasi dari atherosclerotic cardiovascular disease, ataukah ada established cardiovascular disease, atau adakah chronic kidney disease, ataukah ada heart failure, maka HbA1c tidak dilihat lagi. Metformin use pun tidak dilihat lagi. Atau paling tidak belum. Consider independently of baseline A1C. Individual A1C target or metformin use, coret itu dulu. Lihat, kalau ada SCVD atau indicators of high risk, maka obat yang dipilih adalah GLP receptor agonist atau SGLT2 inhibitors. Kalau ada heart failure, maka pilihannya adalah SGLT2 inhibitors. Kalau ada CKD, maka SGLT2 inhibitors dan kemudian GLP receptor. Jadi dua kelompok obat ini jadi pilihan.
Apa dampaknya? Kalau kita punya pasien baru, bagaimana kita tahu dia ada high risk? Bagaimana kita tahu dia ada established ISVD? Kan tidak cukup hanya tanya, harus periksa. Apakah kita sudah periksa? Apakah saya bisa periksa sendiri? Kan nggak mungkin. Karena yang disebut high risk ISVD adalah kalau umur di atas 55 tahun, ada stenosis di karotid, koroner, atau peripheral artery lebih dari 50%, atau ada left ventricular hypertrophy disebut high risk. Dan itu kan harus periksa, dan yang periksa kan dulu, bukan saya. Ya jadi harus ada tim. Begitu juga heart failure, harus ada echo baru tentukan apakah ada berapa ejection fraction-nya, itu perlu echo. Yang lain kalau CKD, chronic kidney disease, itu bisa periksa kreatin, albumin creatinine ratio, ya albumin urin creatinine ratio. Ya itu bisa periksa di lab. Jadi kita lihat bahwa nggak bisa sendiri. Tapi kalau ada itu, maka kita treatment yang berbeda. Nah, kalau tidak ada itu, baru kita lihat HbA1c, baru kita lihat lagi bagaimana obat ini yang kita akan berikan menyebabkan hipoka, menyebabkan berat badan naik atau kebeli atau tidak obat itu. Nah itulah yang mesti kita lihat sekarang bahwa guideline berubah, sikap kita berubah. Apakah Anda sudah merubah? Apakah Anda hanya lihat gulanya langsung kasih obat? Kayaknya begitu. Paradigmanya sudah berubah. Ya, sejauh sekalian kalau oleh karena itu lihat. Ini adalah strategic plan dari mulai 2020. Apa yang pertama kali Anda lakukan adalah assessing atau assessment and treatment plan. Pertama adalah apa? Assessing risk of diabetes complication. Apakah ada ISVD atau heart failure history? Apakah ada ISVD risk factors? 10 years ISVD risk assessment, staging dari chronic kidney disease. Apakah ada hypoglycemic risk? Nah, itu assess dari treatment plan. Setelah kita assess tadi, kita baru bikin goal setting. Goalnya apa? A1C-nya mau berapa? Target gula darah mau berapa? Hipertensinya mau turunkan sampai berapa? Bagaimana kita lakukan itu? Kita sudah assess treatment plan, kita sudah tetapkan goal setting, baru kita bikin. Bagaimana kita obatin? Lifestyle management, lifestyle yang mana kita pilih? Baru kita obatin farmakologi terapi untuk glucose lowering, dan juga farmakologi terapi untuk cardiovascular disease risk atau renal risk. Lalu lakukan glucose monitoring, lalu kemudian konsultasi atau referral to medical specialist. Nah setelah itu baru kita treatment selection. Nah treatment selection itu baru kita lihat gimana obatnya, efekasinya gimana. Bikin hipo apa enggak? Mau kasih suntik apa kasih oral? Harganya kebeli apa enggak? Punya cardiovascular effects apa enggak? Menyebabkan berat badan naik apa enggak? Ginjalnya bagaimana? Baru kita treat. Ya, jadi hal-hal seperti itu dari awal. Nah, kita tahu bahwa diabetes itu suatu penyakit yang disebabkan oleh hiperglikemi dan disebabkan oleh 11 pintu masuk. Dulu dikatakan 8. Ini ada 11. Yang biru ini adalah 3 yang baru. Amylin, immune dysregulation, dan microbiome atau colon biome. Ya, soal brain, incretin, stomach, kidney, insulin resistance, kita sudah tahu. Jadi kalau kita mau memperbaiki hyperglycemia, ada 11 pintu masuk. Dan setiap orang itu dari antara 11 itu lain-lain. Nah, itu harus kita cari. Ya, nah dari itu, dalam 11 itu kita tentu berdasarkan patofisiologi tadi, baru kita cari obat. Bagaimana kita bikin normoglikemi? Bagaimana obat yang memperbaiki glucose uptake, yaitu metformin, insulin, dan TCDs. Obat yang merangsang pankreas keluarkan insulin, menghambat glucose production, yaitu metformin dan insulin dan TCDs. Bagaimana obat yang memperhatikan glucose reabsorption, jadi SGLT2 inhibitors, yang kerja di otak, yang mempunyai neurotransmitter function, yang menghambat satiety, yaitu GLP-1 receptor agonist. Insulin secretion bisa GLP-1 receptor agonist, bisa di PP4 inhibitors, ya bisa sulfonylurea. Ya, glucagon secretion itu dihambat oleh GLP-1 receptor agonist dan di PP4 inhibitors, TCDs yang mempengaruhi lipolysis,
dan kemudian incretin efek GLP-1 dan GPT. Nah, ini adalah kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini ada 12. 12 drug. Nah, 12 itu kebetulan 3 tidak ada di Indonesia, yaitu amylin, cholesevelam, ya, itu nggak ada, dan kemudian bromokriptin. Ya, nah oke. Nah, ini adalah 12 kelompok. Nah, yang paling banyak itu tentu kalau kita lihat ada SU, metformin, TCD, DPP-4, GLP-1, SGLT2 inhibitors, dan insulin. Ini adalah major glucose lowering drugs. Ini aja udah bikin pusing karena setiap obat itu kekuatan menurunkan HbA1c-nya beda-beda. Ada efek samping, ada positif efek, ada negatif efek, ada yang mahal, ada yang sejauh sekalian. Kenapa kita mesti begitu? Pada awalnya saya sudah katakan diabetes itu urusannya itu bukan hanya gula. Saya berulang-ulang, 3-4 tahun lalu saya sudah katakan istilah yang saya sampaikan, dia CVR. Diabetes, cardiovascular, dan renal. Diabetes itu affects the pump. Pump itu apa? Otot jantung, miokard. Gagal, heart failure. Diabetes affects the pipes, pembuluh darah jantung, pembuluh darah semuanya. Kalau itu terganggu maka terjadi major adverse cardiovascular event, yaitu bisa stroke, bisa amputasi, bisa koroner, bisa PJK maksudnya. Nah, kalau affects the filter itu ginjal. Diabetes kena ginjal, renal disease. Jadi diabetes, heart failure, major adverse cardiovascular event dan renal disease itu bergandengan tangan. Tidak bisa sendirian. Sehingga kita tahu bahwa komplikasi diabetes cuma 2, mikro dan makrovaskular, mikro eyes, kidneys, and peripheral nervous system, makrovaskular brain, heart, peripheral vascular tree, dan kemudian dokternya banyak juga yang nanti harus berobati mulai dari ophthalmologist, neurologist, podiatrist, neurosurgeon, cardiologist, cardiac surgeon, kemudian juga vascular surgeon, orthopedic surgeon. Ini yang akan menangani multiple complications. Targetnya apa? Ingat, kalau kita mengobati diabetes selalu harus punya target. Selalu dikatakan A1C kurang dari 7%, kalau bisa, dan ini individual, ada yang less stringent, artinya tidak begitu ketat kalau sudah tua banyak komplikasi. Kalau kemudian more stringent, kalau orang masih muda, masih baru, kena diabetes, maka kalau bisa 6,5. Kalau enggak ya 7,5 sampai 9 sampai 8 fine. Rata-rata 7%. Nah, untuk mencapai ini, kalau kita bisa mencapai gula darah puasa antara 80-130 atau prandial atau suatu kurang dari 180, maka kayaknya A1C tidak akan jauh dari 7%. Nah, ini target secara umum. Sayangnya, dalam sehari-hari di BPJS hanya ada metformin, sulfonylurea, DPP-4 inhibitor cuma 1, ada pioglitazone sama akarbos, obat lain tidak ada, plus insulin. Dari 12 itu yang kita punya hanya 5 plus insulin. Dengan 12 aja kita susah mengontrol, apalagi cuma punya 5. Jadi kita harus berinovasi. Sejauh sekalian, diabetes as a progressive disease. Kapan kita ketemunya? Kalau dia masih baru beda, tengah-tengah perjalanan beda, ujung-ujung juga beda. It's going to be progressive. Diabetes is a multi-pathology disease. Sudah saya katakan, 11 pintu masuk. Ada multifactorial approach, nggak bisa hanya kasih obat. Harus ada edukasi, harus ada monitoring, ya harus multidisciplinary team. Nggak bisa satu dokter. Sehingga untuk itu kita bikin di EKA The Connection Team. Ya, ini sebagian, masih banyak grup yang lain. Nah, kita Diabetes Connection and Care mencoba, dan kita sudah kerjakan itu. Kita buka Desember sampai sekarang kita makin banyak kegiatan. Dan untuk itu kita mau coba bikin network. Rujuk balik. Kita bikin paket. Silahkan pasien Anda pergilah konsul untuk paket dikembalikan kepada Anda. Anda mau konsul kita balik. Kita bikin network. Nggak mungkin kita tangani itu semua. Harus multidisiplin. Diabetes is a multi-pathology disease. Sejauh sekalian, mari kita diskusi apa yang kita bikin buat bersama sebagai rujukan. Saya katakan ini, approach ini baru kita yang lakukan.
Belum ada. Tinggal Anda mau pakai atau tidak, kita kerjasama. Kerjasama untuk pasien. Ya, saya kalau katakan treat the patient, not the disease, the whole patient. Ya, oke. Mari kita diskusi setelah ini. Masih banyak yang bisa kita lakukan bersama. Jangan sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, thank you banget Prof. Sid atas sharingnya, keren banget Prof. Dari presentasi Prof dapat terlihat ya dari perjalanan guideline-nya aja Prof sangat passionate dan sangat update Prof. Terus tadi saya agak sedikit kena nih Prof waktu yang penjelasan tentang apa tuh tentang yang overweight segala macam. Saya langsung lihat lingkar perut saya Prof. Saya langsung lihat lingkar perut saya Prof. Kayaknya saya harus ke DCC nih nanti nih. Terus sama itu Prof. Untuk dari yang telah kita simak ya dari penjelasannya Prof. Jadi memang penanganan diabetes ini bersifat seni ya Prof ya, karena bisa kemana aja dan kita harus tepat mendiagnosanya, nggak cuma hanya sekedar satu faktor gula aja, tapi mesti ngelihat yang lainnya Prof ya, kalau yang saya tangkap seperti itu Prof. Oke. Untuk pertanyaan tadi saya sempat chat ya kepada Bapak Ibu dokter sejawat sekalian. Nah, Prof kan ini sudah menguak nih rahasia besarnya Prof nih. Nah, kita ingin buka sesi kepada Bapak Ibu dokter yang ingin bertanya, silahkan mengangkat raise hand ya, pilihan raise hand. Jadi berdiskusi, berdialog langsung dengan Prof pribadi di sini di forum ini. Tapi kalau misalkan ada sedikit sungkan atau masih malu-malu, silahkan ditulis di kolom chat di Q&A-nya. Karena tadi seperti kata Pak Sujono kan, tak kenal maka tak sayang, maka kita buka kesempatan untuk ngobrol sama Prof secara langsung. Kita tunggu ya. Sambil menunggu mungkin dari Dr. Kevin ada yang ingin didiskusikan sama Prof. Oke, boleh. Sambil nunggu nih ya Prof, Pak Ivan, ada beberapa sih sudah yang mulai muncul ya. Prof, sedikit nih Prof, saya yang terceletuk juga ya setelah mendengar tadi pemaparan Prof. Lebih ke why now, Prof? Karena Prof sebenarnya sudah punya nama besar, Prof sudah punya SS Diabetic Center juga. And then kenapa Prof ingin mewujudkan mimpi Prof untuk bangun, untuk develop, dan untuk mewujudkan DCC ini, Prof, Diabetes Connection Care. Rasanya pengen dengar langsung nih dari Prof, dan mungkin rekan-rekan dokter lain juga pengen tahu nih, Prof. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Ya memang saya kan memang sudah praktek mandiri, dan memang 90% pasien saya diabetes, dan saya memang sudah punya community sendiri, ya more than 5,000, ya, yang memang rajin mentor, dan data itu saya punya semua. Nah, situ saya mulai belajar bahwa nggak bisa kita sendiri karena banyak pasien yang komorbid, apalagi setelah tahun 2018-2019 di mana guidelines berubah. Tadinya kita masih pakai metformin di awal-awal, kemudian kita bisa sambil jalan ngobatin kita cari lain, maksud komorbid yang lain. Tapi ternyata guidelines sudah merubah alur pengobatan. Ya, jadi pada awal saja sudah mulai kemudian ada evidence, ada cardiovascular outcome trial. Dari cardiovascular outcome trials itu mulai 2016 merubah guidelines. Dan kita lihat sekali bahwa obat-obat yang dulu kita tahu kalau kita hanya kasih obat gula, maka kita hanya memperbaiki microvascular complication. Kalau kita mau memperbaiki macrovascular complications, maka kita harus tambah hipertensi terhadap lipid. Nah, itu masih kepegang. Tapi belakangan keluarga itu mengatakan ada obat-obat yang bisa memperbaiki kardiovaskular. Ya, yang dulu kita bilang tidak bisa, sekarang bisa. Jadi kalau kita kasih obat ini maksudnya obat gula, ternyata dia bisa menurunkan risk untuk kematian, risk untuk terjadi gagal jantung, mengurangi progresivitas keperburukan penyakit
kidney disease, sehingga ada pilihan-pilihan itu. Nah, oleh karena itu, karena gaya berubah dan kita lihat approach-nya, apalagi yang 2021 dan 2020 udah mulai kelihatan, bahwa kalau kita lihat pasien yang sudah ada jantung, makanya obatnya beda. Start with different drug. Dan ini udah ada evidence, ada bukti bahwa kalau lu kasih obat ini, gula turun, risk kematian juga turun. Risk ginjal turun, risk heart failure turun. Memang ada batasan-batasannya. Nah, untuk melihat itu kita harus periksa. Nah, saya tahu kemampuan saya kan nggak bisa tahu kapan sih pasien ini heart failure. Ya kalau congestive heart failure, reduced ejection fraction, fine. Tapi kalau masih preserve itu kalau tidak di echo nggak tahu. Nah lalu berjalanlah. Lalu kemudian berhubungan dengan ECA Group, saya lihat kayaknya kita bisa. Ributlah dalam selama pandemi kan nggak kemana-mana, ya kan? Otak jalan. Ya biasa saya nggak pernah lihat matahari, berangkat gelap, pulang gelap. Selama pandemi gelap terang di rumah terus. Nah, otak kan mikir apa? Pasien ini selalu kita lihat angka-angka. Pasien COVID yang meninggal banyak, yang diabetes. Ya, yang ringan jadi berat, yang berat jadi lebih berat, yang berat lewat. Lalu mereka nggak pada kontrol. Sementara kalau tidak kontrol, kalau kena repot. Nah, bagaimana kita cari alternatif? Bukan cari solusi. Mulailah saya telemedicine. Bulan Maret akhir saya sudah mulai telemedicine karena saya punya data. Saya kontak semua pasien saya. Berobatlah. Angka pada waktu Maret tahun lalu itu kan tidak tahu COVID kayak apa, matinya bagaimana, obatnya seperti apa. Semua masih tanda tanya, masih dalam perjalanan. Sekarang lebih tenang, ada vaksinasi dan waktu itu kan enggak. Nah, jadi kalau pada waktu itu kita mulai. Nah, kebetulan berhubunganlah Dr. Fiji dan bos-bosnya. Ya, mulai kita bertukar pikiran. Gayung bersambut. Karena saya nggak bisa sendiri. Jadi saya berdiskusi dengan tim, itu yang virtual. Ternyata jadi kenyataan. Guidelines kita buat, status kita buat, rekrutmen kita buat, pilih orangnya. Jadi, karena statistik mulai naik. Nah, lalu saya mulai kita punya barang bagus seperti ini, kalau kita tidak sampaikan, kan mubazir. Dan kita tahu bahwa banyak yang ingin bertanya, nanyanya kemana? Nanyanya sama siapa? Dijawab apa enggak? Ini yang wartawan kan sibuk. Emang dia mau jawab apa? Padahal saya mau, tapi orang nggak tahu bahwa saya mau. Nah, ini dia. Ya, nah dari situ. Oleh karena kelompok kita yang kecil ini, saya jauh hanya ada 30-40, karena memang saya sekarang bikin classroom. Nggak mau saya bicara untuk 3.000-4.000 orang, karena nggak tahu berapa yang akan dengar. 30-40 orang kita berhasil. Diskusi. Apa yang kita buat? Saya bilang, kita siapkan rujukan. Siapkan surat. Orang konsul kita jawab. Karena bisa saja pasien datang ke IGD karena muntaber, ada dokternya. Kebetulan ada diabetes. Balikin pasiennya. Bikin surat. Pasienmu datang ke sini oleh lagi ini. Nih balik. Kebetulan tahun 88 saya kerja di Belanda. Ada yang belum lahir. Ya. Saya kerja di situ, sekolah. Dan kemudian karena saya bisa bahasa Belanda, saya dikasih izin periksa pasien dan kerja kalau sekolah. Setiap pasien di situ itu kalau ada dokter umum kirim, kita harus kembaliin ke dia. Pakai surat. Surat. Jadi kalau satu kali isi,
Kerjaan saya di situ adalah dulu nggak ada komputer, 88 itu belum ada. Saya cuma jadi pakai diktafon. Jadi saya kalau bikin status, nanti ada type. Lalu dia ada sorry, saking semangatnya. Cek. Ya. Oke, akhirnya kirim. Nah, itu yang kita mau bikin. Pasien datang ke rumah sakit EK. Pasien Anda. Walaupun Anda tidak kirim, apalagi Anda kirim, nggak kirim aja kita balas. Kita kasih tahu pasien ini udah pernah sini. Supaya kalau dia datang, oh dia pernah ke EK, dulu muntaber. Tapi kan ada dokter keluarganya. Anda spesialisnya. Nah ini yang kita mau create. Ya, mari kita diskusi. Bagaimana, apa yang kita bisa bikin? Bagaimana quality of life pasien kita bisa diperbaiki. Kita punya tim edukasi. Saya punya 2 internis, 2 endokrinologis, bisa telemedicine. Belum kardiologi, tim kita udah solid, neurologi ada, dokter mata ada. Untuk screening udah pakai endoskopi yang artificial intelligence atau cek. Kan datang ke sini dalam 3 jam semua diperiksa. Pada takut COVID nggak usah takut. Emang kita nggak takut, kita juga takut. Datang. No. Ya, memang masih ada stigma untuk datang ke rumah sakit. Nah, itu bisa kita hilangkan. Oke. Pertanyaan pendek, jawabnya panjang, nanti kepanjangan. Oke. Kita dulu. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Nah, tadi kayaknya udah ada 2 orang ya yang pengen nih ngobrol langsung sama Prof. Tadi ada Dokter Pinkan sama Dokter Heri ya kalau nggak salah ya. Dokter Lina. Ayo, Pinkan. Dokter Lina, oke. Mungkin boleh dipersilakan langsung dulu kepada Dokter Pinkan ya. Silakan Dokter Pinkan kalau misalkan ingin open kamera dan ngobrol langsung sama Prof ditanyakan. Selamat siang, Prof. Halo, Pinkan. Apa kabar, Prof? Sehat ya? Ini saya mau tanya, Prof. Saya mau tanya, ini pasien-pasien saya itu semuanya pada saat pandemi ini mereka hanya mampu telekonsultasi, Prof. Apakah Prof bisa menuntun saya pemeriksaan minimal yang dapat saya sarankan sehubungan dengan kemungkinan timbulnya penyakit komorbid, Prof? Misalnya ginjal, jantung, mata, dan lain-lain. Terima kasih, Prof. Oke, Dokter Pinkan, ini saya cerita dulu. Saya kan seperti kabarkan, saya juga sampai detik ini tidak fisik ketemu pasien. Pasien datang ke saya itu semua pakai telemedicine, teleconsultation. Semua pasien yang datang saya minta periksa dulu labnya, setelah itu kita diskusi. Kalau dia tidak ada keluhan, kemudian kontrol mungkin tidak terlalu lama, maka saya berani kasih resep. Tapi kalau dia ada keluhan, atau pasien baru, periksa dulu. Dan periksanya ke EK. Di EK sudah ada paket. Dalam 3-4 jam semua diperiksa, setelah itu baru kita diskusi lagi. Live, bicara, karena di situ kan diperiksa oleh yang muda-muda tuh, Kevin, Rudy. Ya, yang muda-muda kan boleh ke rumah sakit. Saya tuh, kalau saya masuk ke rumah sakit, ada namanya, kalau Belanda namanya verboden Tuhan, nggak boleh masuk. Di atas 60 tahun. Ya, kalau masuk mesti cepat keluar. Takut bawa oleh-oleh kalau pulang. Ya, jadi ya itu. Saya sih mau aja, tapi memang nggak boleh, walaupun rada-rada. Tapi fine. Jadi setelah diperiksa lengkap, baru kita diskusi. Jadi kalau dokter Pinkan punya pasien yang udah lama nggak kontrol, suruh ke EK, dicek, kita kasih nasihat, balik. Karena kalau udah 1 tahun atau 6 bulan tidak kontrol, kok kayaknya something. Atau sambil tanya, kapan terakhir periksa jantung? Kapan terakhir foto paru-paru? Kapan terakhir periksa mata? Belum, cek. Nah, paket seperti itu hanya ada di EK. Sorry, emang gitu adanya. Saya tahu kan saya periksa mata dengan alat, periksa jantung dengan alat. Nah, nanti kalau echo treadmill ketemu kardiolog.
Kalau semua oke-oke, kita bisa selesaikan. Kalau nggak oke, kita kirim kemana. Nah, nanti dijawab semuanya. Nah, itu bisa telemedicine. Ya, tapi kalau dokternya masih muda ketemu, saya tahu teman-teman saya banyak yang praktek, banyak. Saya aja belum berani. Prakteknya berani, pulangnya parno, ya jangan dulu deh. Ya, jadi itulah cerita dokter kan. Kalau sudah lama nggak kontrol atau udah keluhan, silahkan dikirim ke kita evaluasi, kita kembalikan. Bukan kita tahan. No. Ya? Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya, Prof. Baik. Oke. Untuk selanjutnya mungkin dipersilakan kepada Dr. Lina ya tadi ya. Betul ya Dr. Kevin ya? Dr. Lina ya tadi. Betul, Dr. Lina. Dr. Lina Jaurentius. Monggo Dr. Lina. Boleh open cam, kemudian di-unmute. Dr. Lina. Wah, Dr. Lina jangan-jangan lagi touch up nih. Mau ngobrol sama Prof langsung. Sambil menunggu Dr. Lina, mungkin ada tadi ya pertanyaannya. Ada nih. Saya izin bacakan satu kali ya Pak Ivan ya untuk Prof nih ada pertanyaan. Ya. Izin Prof, ini dari penanyanya sih anonim ya Prof. Ya. Selamat siang Prof Sidartawan. Izin bertanya bagaimana terkait penanganan prediabetes Prof. Jadi ini memang seringkali bikin bingung masih nih. Apakah langsung diterapi, minum obat langsung, atau bisa dengan lifestyle changes terlebih dahulu? Kemudian bagaimana dengan pemberian obat-obat lain seperti statin, terutama pada kasus diabetes yang sudah sempat cek LDL atau profil lipid lainnya, namun bisa dikatakan unrecorded. Kadang ada yang bilang sempat tinggi, tapi kadang normal juga. Apakah sudah ada perannya atau ada tempatnya, Prof, dari segi evidence? Oke, satu-satu ya, statin yang kedua. Jadi mengenai prediabetes. Ya, sebetulnya di DCC kita sedang bikin program juga sih. Pertama adalah screening, kedua nanti ngobatin. Karena kita tahu bahwa lebih susah ngobatin diabetes daripada prediabetes, sementara prediabetes hampir sebagian besar akan jadi diabetes. Kalau kita sudah diabetes, sekali merdeka tetap merdeka, sekali gula tetap gula, tapi kalau prediabetes bisa balik. Ya. Nah, jadi memang dikatakan bahwa prediabetes itu lifestyle adalah paling baik. Lifestyle dan obat paling baik lifestyle. Lifestyle changes, mengatur makan, mengatur exercise. Tetapi orang lifestyle itu setahun 2 tahun oke, lebih dari itu kadang-kadang atau sering bosan. Nah, sedangkan kalau terlalu lama kita nunggu juga nanti terjadi diabetes beneran. Nah, obat yang dipakai sekarang itu memang ada beberapa, tapi yang sekarang sudah boleh ada indikasi di Indonesia adalah metformin. Ya, memang metformin masih 1.500-2.000, ya, tapi fine. Nah, kalau boleh cerita, ya nggak enak juga sih. Keluarga saya itu 99% itu diabetes. Ayah, ibu, adik, semua gula. Saya prediabetes. Tapi kan umurnya udah lumayan lah, udah bonus jadi. Tinggal saya mau apa? Mau jadi diabetes apa? Akhirnya ya saya minum. A1C sempat 6,4. 57. Akhirnya saya minum. Sekarang udah 5,7. Nah, itu saya tahan. Karena apa saya minum? Kalau saya katakan kan, dua pihak orang tua, ayah dan ibu, 100% gula. Adik saya udah kena, dan saya cuma berdua. Jadi kalau selalu saya tanya, kalau mungkin dengan saya bicara 1-2 tahun lalu, saya akan bilang, saya belum diabetes. Tidak pernah saya bilang tidak diabetes. Karena riwayat keluarga saya sangat kuat. Sehingga prediabetes yang di diri saya minum obat. Kalau saya tahu untuk menurunkan berat badan untuk apa itu lebih susah, apalagi pandemi gini keluar aja nggak berani. Ya sehingga saya mencoba.
Nah, artinya pre-diabetes program itu sekarang kita lagi buat juga sedang berjalan. Screening sedang kita lakukan. Kita lagi nanti akan menjalankan program pre-diabetes itu memang tidak dengan obat dulu. Kita akan kerjasama dengan dietitian, dengan gizi klinik, dengan rehab medik, kedokteran olahraga, bikin program untuk pre-diabetes. Karena kalau pre-diabetes bisa balik dari tidak diabetes, dan itu bisa. Kita akan ke sana. Diabetes Connection and Care itu adalah connection-nya adalah dengan disiplin lain. Care-nya adalah A sampai Z. Tua, muda, laki, perempuan, gemuk, kurus, kita care. Anak tipe 1 memang belum siap. Kita sedang rekrut. Nah, kita sedang. Supaya nanti ada type 1, type 2, obes. Kita akan bikin obes clinic. Ya, sedang dalam tunggu aja tanggal mainnya. Karena itu menjadi risk factor. Ya, lipid clinic nanti kita juga bikin. Nah, itu berhubungan semuanya. Ya, jadi jawab sekalian, walaupun 34 orang yang dengar, tapi ini kelompok kecil yang solid. Mari kita kerjasama, kita bikinnya dulu. Kita perbaiki kualitas hidup pasien kita, yang pre-diabetes kita bikin tidak diabetes. And it's possible. Mengenai statin tadi, statin perlu. Memang dikatakan kalau orang minum statin yang tidak diabetes, risiko menjadi diabetes lebih besar. Tapi kalau sudah diabetes, statin nggak boleh enggak. Kalau statin adalah satu-satunya obat yang menurunkan LDL, tidak ada obat lain kecuali diet. Dan diet tidak selalu berhasil. Ya, kalau tanya nanti kan kalau ke statin gula naik boleh pilih, mau gula naik atau jantung naik. Nggak mau kan? Nah, tinggal kita atur. Tapi kalau memang statistik dan penelitian mengatakan orang tidak sakit gula dikasih obat statin, risiko jadi gula lebih besar daripada kalau tidak minum. Ada. Tapi kalau sudah gula, mau masih jangan nawar, gulanya udah kok. Kalau belum gula, risiko jadi gula lebih besar. Fine. Tapi kalau sudah gula, ya udah, tetap minum statin karena tetap target LDL sekarang lebih rendah. Kalau ada komorbid, maka LDL-nya malah jadi 55. Kalau diabetes saja sekarang targetnya udah kurang dari 70. Nah, nanti kita cerita lagi. Karena saya sekarang lagi gencar bicara tentang lipid. Karena target pengobatan lipid untuk diabetes, apalagi ada cardiovascular disease, itu lebih rendah lagi targetnya. Dosis akan tinggi. Dan itu evidence based. Bukan karena disponsorin obatnya. Oke? Oke, thank you Prof. Jadi itu buat penanya anonimus ya. Jadi pengobatan di DCC ini sifatnya pun holistik ya Prof ya. Jadi benar-benar secara utuh semuanya. Lipid management dan lain-lainnya juga di-treat. Oke, baik. Next, udah ada Pak Ivan. Apakah Dr. Lina sudah ready? Dr. Lina kayaknya sudah bisa coba bicara, Dok. Oke. Monggo. Ya, selamat siang Prof. Apakah suara saya udah kedengeran ya? Oh, kedengeran jelas. Ya, makasih Thank Prof. you. Ya, saya cuma mau nanyain Prof, beberapa pasien saya setelah terdeteksi diabetes dan kemudian mereka cuma modifikasi lifestyle-nya, yaitu makannya diatur, terus olahraga. Setelah itu HbA1-nya sudah jadi terkontrol dan mereka memutuskan tidak mengkonsumsi obat. Apakah itu bisa kita perbolehkan dengan hanya melakukan medical check up aja setiap tahun seperti begitu, Prof? Ya, begini. Terima kasih, Dr. Lina. Jadi gini, kita harus tahu dulu bahwa targetnya adalah HbA1c. Itu dulu kita harus pakai. Bukan gula darah sewaktu yang periksa-periksa tiap hari. Ya. HbA1c, kalau memang bisa kurang dari 7 terus, apalagi 6,5, Ya. pertama lifestyle. Kalau memang udah bisa, ya nggak usah pakai obat. Ya. Ya, tapi tetap, selama kan dikatakan gini, kalau HbA1c kurang dari 7%, apalagi 6,5, maka setahun 2 kali periksa HbA1c. Oh, oke. Ya, itu. Jangan periksa gula darah tiap hari oke, tapi A1C-nya 8. Ya, benar lah. Ya. Mendingan nggak usah periksa gula darah, A1C tiap 3 bulan. Nah, itu apa? Ya, nggak mesti pakai obat.
Cuman nanti suatu saat kalau bertambah umur, kayaknya akan pakai obat. Nggak ada orang tambah muda, semua tambah tua. Organnya pasti mundur. Ya kan? Iya, betul. Ya kan. Nah, rambut bisa dicet kayak saya. Tapi kan gula kan nggak bisa dicet-cet gitu. Pankreas itu kalau udah ikut umur akan tua. Ya, nggak usah kena diabetes pun pankreas akan makin tua. Oleh karena itu dulu dikatakan makin tua risiko diabetes makin besar, apalagi tambah gemuk. Ya, kalau bisa kita katakan selama berat badanmu tidak naik, maka Anda akan terjaga dari diabetes. Nah, bagaimana untuk bikin berat badan tidak naik? Pakai jamu. Jaga mulut. Jaga mulut. Nggak usah minum macam-macam. Jaga mulut. Asal kita bisa makan pada waktunya, tahu jumlah yang dimakan, tidak banyak jajan di luar jam makan, cukup exercise, berat badan turun atau tidak naik, you are safe. Tapi kan kita lihat, makin tua kita perut makin buncit. Saya aja kalau bicara depan umum, saya coba tahan napas supaya kelihatan perutnya. Tapi ya cuma tahan sebentar, buncitnya tetap aja kan. Ya jadi itulah ya, boleh tidak pakai obat, tidak selalu diabetes pakai obat. Tapi HbA1c, ya. Prof, boleh tambah satu lagi? Oh ya pasti bisa. Di lain pihak, Prof, ada pasien saya yang walaupun sudah jaga makan kan HbA1c-nya tetap tinggi, maka dianjurkan untuk minum obat. Tetapi kami kasih dosis kecil aja, setiap habis minum itu pasti jadi keringat dingin gitu. Jadinya mereka jadi malas minum obat. Jadi gini, Dokter Ina, kalau kita lihat guidelines, kalau pasien baru start with metformin. Metformin tidak akan hipo, pasti Anda pakai sulfonylurea. Pakai metformin, Prof? Nggak ada metformin bisa bikin hipo. Berarti yang bikin dia sampai keringat dingin? Nggak ada. Karena metformin itu memperbaiki resistensi insulin. Iya. Tidak pernah dia akan mungkin insulin tinggi. Dia mungkin hipo karena tidak makan, tapi obat itu tidak bikin hipo. Nggak ada cerita metformin bikin hipo. Karena tidak merangsang pankreas mengeluarkan insulin. Insulin yang dikit saja dibikin sensitif supaya hepatic glucose output turun. Ya, jadi ya mungkin merasa klinisnya hipo, tapi kalau diperiksa gula darah, kalau toh hipo bukan karena metformin. Ya, jadi metformin itu start kalau di luar Jepang dia mulai pakai 250. Kalau di luar, kalau saya anjurkan pakai ya kalau nggak ada 250 kita mulai 500. Ya. Memulai metformin itu tidak periksa gula darah, hanya meriksa dia mual atau tidak. Kita start dengan 500 mili habis makan malam, dia tidak mual, 1 minggu naikin jadi 2 kali 500, minggu kedua naikin 3 kali 500, minggu keempat 4 kali 500 atau 2000. Nah setelah itu baru periksa A1C lagi. Karena tidak pernah hipo, efek sampingnya saja yang bikin mual muntah. Dan kalau itu tidak ada, silahkan naikin gula metforminnya. Bertahap setiap minggu sampai 2000. Bukan hipo. Tidak usah periksa gula darah. Lain kalau kita pakai sulfonylurea. Hati-hati, periksa gula darah puasa. Nah itu cerita. Itu tentu bisa saja individual mungkin bikin hipo, tapi kayaknya kalau ditanya-tanya apakah betul karena metformin. Ya, mungkin ada obat lain atau mungkin memang dietnya ketat sekali. Memang saya juga kalau lagi siang-siang walaupun saya nggak gula misalnya, ya hipo saya. Telat makan, apalagi bulan puasa ya hipo beneran. Iya. Ya kan, keringat dingin juga, tapi segitu makan lu seger lagi. Nah, ya klinis hipo bisa, tapi nggak mungkin gula darah bisa 50, 60 kalau metformin. Oke, baik, makasih. Ya, makasih dong. Makasih, Prof. Oke. Thank you sekali, Dr. Rina tadi sudah bertanya langsung. Hampir saya kaget, Prof, ada jamu nih. Jangan-jangan Prof sudah beralih ke herbal, ternyata jaga mulut ya. Hampir Pak Ivan kaget ini. Oke. Ya, untuk rekan-rekan, Bapak Ibu dokter sekalian, boleh sekali untuk terbuka, mau menanyakan ke Prof juga terkait kolaborasi apa, support apa yang mungkin tim DCC nantinya bisa berikan dan harapan dari para rekan-rekan sejawat dokter sekalian untuk kedepannya
bisa menjadi suatu hal yang juga mengkonekkan antara Eka Hospital dengan teman-teman di klinik ataupun fasilitas kesehatan lain ya, Pak Ivan ya. Mungkin ada yang lain yang mau sharing, boleh sekali. Betul. Ini Dr. Lili Tonisyah, apakah Dr. Lili mau bertanya langsung, Dok? Oke, mungkin saya izin bacakan ya, Prof. Pertanyaannya bagus ini terkait pasien diabetesnya beliau. Pertanyaan dari Dr. Lili Tonisyah. Ada pasien diabetes yang jika gula darahnya sudah turun mendekati normal, sebagian besar tidak kontrol lagi, Prof. Ada juga yang stop langsung obat anti diabetesnya, atau ada yang minum saat kondangan atau banyak makan saja, Prof. Ada juga yang beralih ke herbal karena takut masalah ginjal, biasanya itu yang disebut. Dr. Lili menanyakan terkait compliance pasien diabetes yang sangat-sangat rendah, apalagi kasus-kasus prediabetes. Beliau sebagai dokter layanan primer sudah edukasi sampai mulut berbusa, tapi akhirnya kadang nggak dituruti juga sama pasiennya, dan akhirnya dokter akan cenderung frustasi. Nah, ini mungkin Prof bisa sharing tips and trick bagaimana nih Prof untuk penanganan terkait compliance pasien diabetes yang harus kontrol rutin dan mungkin konsumsi obat rutin. Oke, terima kasih. Jadi gini, sebetulnya kan kalau kita lihat secara teoritis dan memang harusnya kita lakukan seperti itu, diabetes itu kan dilayani oleh tim. Ya, oleh dokter itu walaupun udah ngomong banyak, mungkin masih tetap sibuk. Jadi kalau ada misalnya mau mengajar tentang makan atau tentang minum obat, kan bisa serahkan kepada perawat atau edukator. Ya, atau kirimlah ke Eka. Kita ajarin aja, nanti kita balikin hanya untuk edukasi kita bisa. Ya memang tidak mudah melakukan edukasi. Nah, saya kembali lagi pelaku sejarah. Kan Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia itu yang bikin saya. Edukasi diabetes yang bikin saya. Saya dianggap founding father dari PD. Saya belajar edukasi itu sampai ke Düsseldorf, ke Grimmes di Swiss. Ya, di beberapa negara saya belajar. Sampai saya bikin program itu, saya tahu berapa susahnya edukasi itu. Ya, sehingga kita tinggal ngomong misalnya nyuntik insulin. Kita bilang nggak sakit, tapi kita sendiri nggak mau nyuntik insulin. Sehingga kalau ikut edukator diabetes, kita bilang, kalau ikut pelatihan lo harus ngerasain dulu. Jarum kayak apa, baru ngomong nggak sakit. Rasakan bahwa itu memang tidak sakit, nggak sakit. Nah kalau udah merasa tubuh kita suntik, diperiksa gula darah, cetet gitu sama periksa ini. Dan saya ingat pada waktu saya kursus di Denmark, itu tahun 70 dan 80-an kali. Datang ke sana bilang, pelatihan ini you harus rasain jarum. Jadi kita harus nyuntik diri sendiri. Tiap pagi kita harus periksa gula darah sendiri. Ngerasain jarum. Supaya kita tahu, kita bisa meyakinkan pasien bahwa nyuntik atau pakai jarum itu tidak sakit. Bagaimana mengatur makan, bagaimana mengatur. Jadi memang harus cukup waktu. Nah, memang susah karena pendidikan pasien-pasien kita berbeda-beda, sehingga approach-nya juga masih berbeda. Nah, yang misalnya kita harus terangkan bagaimana minum obat, karena saya nggak yakin waktu Anda cukup untuk memberikan edukasi bagaimana minum obat. Obat ini efeknya apa? Untungnya apa kalau minum obat ini? Bahayanya apa kalau tidak minum obat ini? Bahayanya apa kalau kebanyakan minum obat ini? Lalu kemudian apa gejala hipo? Terangkan. Lalu kemudian kalau sudah minum obat ini, kenapa mesti obat ini? Karena memang saya pernah ada satu contoh. Pasien saya masih muda, datang kontrol 1 kali, tidak pernah kontrol lagi. Karena dia tahu bahwa obat ini obat gula. Kalau kita demam minum paracetamol 1 tablet pada yang udah selesai. Obat gula kan nggak bisa begitu. Kita sudah kasih obat, kita harus monitor dulu. Obat ini sudah cukup apa enggak menurunkan? Mencapai target atau tidak? Setelah
increasing dose, kemudian mencapai target, ini harus dimonitor. Nah, setelah dimonitor, kita bisa tahu pasien ini harus kembali kapan. 1 bulan kah, 3 bulan kah? Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau tidak diberi obat, efeknya apa? Memang perlu waktu, udah bertahap. Memang apa yang disebutkan sejawat itu memang demikian. Pasien kita cenderung untuk tidak kondom. Kita harus mengingatkan, kita ini tidak pernah mengobati pasien diabetes. Saya kalau dulu waktu masih saya rajin, awal-awal saya ceritakan, Anda akan berobat sama saya sampai salah satu dari kita nggak ada. Tapi dari mulut saya nggak akan keluar bahwa Anda selesai berobat. Orang sakit gula sampai kapan saja ketemu saya, kecuali saya yang nggak ada. Karena nggak ada diabetes yang sembuh. Diabetes itu akan terkendali. Dan saya punya pasien sudah 3 generasi. Yang dulu cucu berobat anterin opanya, sekarang jadi pasien saya. Opanya udah nggak ada. Dokternya masih ada. Ya, jadi tidak pernah saya bilang selesai berobat, nggak ada. Orang sakit gula tetap akan datang, mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, you still have to come. You are not going to be treated. I'm not treating you. Saya cuma mengatur kamu supaya gula kamu terkendali, supaya komplikasi tidak terjadi. Nggak ada cerita bahwa dia sembuh. Bahwa suatu saat tidak minum obat diturunkan, fine. Ya memang sulit dan kita harus lebih banyak waktu. Dan kalau tidak, mungkin ya kita ajak tim untuk mengobati. Di primary care, kalau kita bisa dengan tim, dengan sejawat yang lain, kasih waktu lebih banyak, terangkan, bikin group discussion, atau face to face tentu lebih susah, ya. Tapi bikinlah kelompok kecil, lalu kemudian juga. Nanti kalau 3 pandemi kita di EKA akan bikin kelompok kelas-kelas seperti itu untuk pasien Anda, nggak apa-apa. Tapi sekarang kan pandemi jadi kita agak mundur sedikit, virtual kita bikin. Tapi kan virtual nggak semua orang. Ya jadi memang edukasi is part of it. Ya, dan selalu saya katakan semua orang termasuk dokter takut kalau kasih obat kena ginjal. Saya bilang yang merusak ginjal itu bukan obatnya. Yang merusak ginjal itu adalah penyakitnya. Hanya obat gula ada juga memang yang diberikan kalau ginjalnya rusak dia nggak boleh diberikan, fine ada. Tapi bukan berarti dia merusak ginjal. Tapi kalau ginjal udah rusak obatnya beda-beda. Nah itulah. Yang saya katakan orang lebih takut ginjal sama jantung. Karena kalau jantung matinya enak, kalau ginjal cuci darah urusannya repot. Ya, nah ini kan saya edukasi udah puluhan tahun jadi saya tahu bagaimana. Tapi memang harus cukup waktu. Saya punya rekod 1. Kalau pasien saya suruh suntik insulin tidak pernah gagal. Sementara kalau Anda misalnya menyuruh pasien suntik insulin, adalah inilah, enggak. Trik saya apa? Kalau kamu nggak menyuntik insulin, kamu cari dokter lain. Saya tidak akan ganti. Nah itu pasien saya takut. Bayangkan kalau diabetes tipe 1 nggak mau nyuntik insulin, lalu kita ikutin, itu pernah kejadian. Akhirnya dulu. Ya ini jadi cerita panjang. Oke, sorry. Nanti kita di EKA akan coba bikin kelas nanti bagaimana kita bikin edukasi seperti itu. It is very difficult. Apalagi di primary care pasien Anda banyak. Nggak sempat untuk ngomong, ya, dan memang ada teknik-teknik. Ya kalau saya ngomong mungkin lebih meyakinkan dia mau nurut atau dia hilang. Oke, thank you. Oke, thank you, Prof. Jadi Bapak Ibu dokter rekan sejawat sekalian, memang rencananya di sisi kelas ini memang akan kita adakan secara rutin. Nah, untuk kelas perdana ini memang kita lebih sifatnya baru perkenalan ya, Prof ya. Dan untuk memaparkan visi misi EKA Hospital dan juga secara khusus BCC apa sih yang kita pengen lakukan ke sekitaran kita dulu deh, mulai minimal dari situ untuk men-sharingkan apa yang dimiliki oleh Prof. Harapannya kepada dokter-dokter sekalian ya dalam penanganan diabetes. Oke.
Mungkin waktunya juga sudah mepet ya, sudah selesai. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin akan kami tampung, nanti mungkin akan kita minta dijawab secara offline kali ya Prof ya. Jadi nanti atau enggak kita bahas di kelas selanjutnya, nanti kita akan tampung dahulu. Nah, sebagai penutup Prof, tadi kan sudah ditanyakan ya oleh Dr. Kevin, kenapa Prof mau bikin DCC nih, Diabetes Connection Care. Nah, dari saya penasaran nih Prof, yang membedakan antara DCC-nya kita dengan mungkin diabetes center yang lain itu apa nih Prof? Oke, ya kebetulan saya kan misalnya diabetes center yang saya kan sendirian, ya, dan saya kan konsul kiri kanan. Nah itu kan berbeda dengan kalau kita yang DCC karena itu kan komprehensif. Ya, jadi memang ada waktu-waktunya di mana kita harus memang nggak bisa sendiri. Kalau pasien baru apalagi, kita kan mesti periksa konsul kiri kanan. Nah, kalau di rumah sakit, kita udah siapkan alurnya. Di EK kita udah janjian dan kita bikin sistemnya. Mulai dari mata sampai semua peralatan, dari X-ray, semua pemeriksaan dan lab, 4 jam selesai. Ya, dan semua sudah diatur. Jadi nggak usah bikin appointment lain-lain lagi sekaligus. Dan itu nggak bisa di tempat lain. Karena nggak ada. Ada dua yang diabetes center, tapi tidak seperti itu. Pasien suruh balik-balik sendiri. Ya, dan selama pandemi seperti ini, itu penting sekali. Ya, safety dan convenience dari pasien. Pasien kita umumnya udah lanjut usia, dan orang lanjut usia itu jarang mau ke rumah sakit. Apalagi bolak-balik. Nggak ada pasien siapapun mau bolak-balik ke rumah sakit 2-3 kali. Jadi kita bayangkan kita bisa periksa mata, periksa jantung itu echo, treadmill, Doppler, ya, toraks foto, foto retina, EKG, periksa darah, selesai. Semua direkap, hasilnya kita telemedicine. Nah itu nggak pernah ada. Coba aja. Di mana ada seperti itu? Sistem itu. Dan status sudah kita bikin sedemikian rupa dan semua dimasukin data. Kalau pasien di kita bisa follow up, sekian bulan sekali kita lihat evaluasi. Dan tiap kali kita ketemu, pasien susah nanti akan kita bicarakan. Sekarang kita lagi bikin kaki diabetes, food care, food clinic. Nah, food clinic itu juga walaupun saya tidak bisa lihat, ada Dr. Jimmy, Dr. Diki, dan Dr. lain juga nanti bisa menangani, saya akan lihat dari jauh. Oke, telemedicine. Ya. Dan itu bisa kerja. Teknologi sudah maju, jadi nggak usah takut, kita bisa kerjakan dengan safe dan tetap bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Thank you, Prof, untuk pemaparannya. Oh ya, Prof, apakah masih berkenan untuk menjawab satu pertanyaan? Ini ada Dr. Anita nih sudah bergabung, Prof. Ya, silakan. Oke, silakan Dr. Anita ditanyakan pertanyaannya kepada Prof. Halo, Dr. Anita. Ya. Halo. Selamat siang, Prof. Ya, Dr. Anita, jadi silakan. Iya, Prof. Saya mau menanyakan terkait dengan pandemi COVID ini, Prof. Jadi pasien diabetes, saya ketemu sampai kurang lebih 3 orang yang selama ini terkontrol, kemudian mengalami infeksi COVID, dan pasca COVID itu A1C-nya meningkat, Prof. Jadi sebelum COVID itu dia rutin terkontrol, selalu A1C itu di bawah 7, dan setelah terinfeksi COVID, kita melakukan pemeriksaan karena selama isolasi kan makan obatnya banyak, makannya juga banyak, gitu. Jadi ya ternyata 3 orang ini meningkat, Prof, dan sudah dilakukan, jadi 2 bulan setelahnya masih dilakukan pemeriksaan A1C, dulunya masih di atas 7, gitu. Bahkan 1 orang 1,5, Prof. Jadi ini apakah akan kembali normal? Apakah memang efek COVID-nya atau memang bagaimana ya, Prof? Perlu ditambahan atau yang lainnya? Oke, terima kasih, Prof. Dr. Anita, saya mendengar COVID aja udah stres, apalagi yang namanya COVID. Dan kita tahu stres itu akan susah hilang. Ya,
Dan stres itu akan menaikkan steroid dan adrenalin. Dan itu adalah antagonis insulin. Dengan sendirinya pasien itu gulanya akan naik. Ya, tapi nggak usah takut, nanti akan turun lagi. Tapi stres itu kan susah dibilang dan susah diatasi. Ya, kita semua pada saat-saat ini stres. Saya nggak tahu bagaimana menghilangkan stres masing-masing. Hal-hal yang dulu tidak pernah dikerjakan sekarang. Ya, dulu saya nggak pernah naik sepeda, sekarang jadi naik sepeda. Dulu nggak pernah jalan, sekarang jadi jalan. Yang dulu nggak pernah dimakan, jadi dimakan. Yang dulu saya tidur cuma 3-4 jam sehari, sekarang saya coba tidur 6-8 jam sehari kalau bisa. Jadi new normal itu harus kita atasi. Tapi kalau sudah mengalami COVID, saya bayangkan saja. Saya setiap hari buka WA, teman-teman yang meninggal setiap hari ada. Gimana nggak mau stres? Dan stres ini otomatis akan mengganggu homeostasis juga. Ya, jadi kita memang harus effortnya, mungkin obatnya harus dinaikkan, tapi bisa kita bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, jadi memang otomatis. Tapi target juga tergantung umur tadi saya katakan. Ya, kalau memang A1C 7-8 udah biar nanti aja dulu. Ya, nggak usah takut, nanti juga turun. Apalagi tentang vaksinasi. Dulu kan 7,4% baru boleh. Sekarang kan udah lepas. Berapa aja boleh, asal tidak ada keadaan akut. Ya, jadi udah loose. Karena justru orang diabetes ini risikonya besar. Jadi semua harus vaksinasi. Mau A1C berapa aja vaksinasi. Kecuali A1C tinggi sekali, orang yang teler, berat badan turun, dikompensasi metabolik ya tunda. Ya, tidak lihat A1C lagi. Nah, jadi tentu pertama adalah A1C naik, jangan takut. Quality of life dulu diperbaiki. Kalau dia udah lebih tenang, hidupnya lebih teratur, pasti akan turun. Kalau yang dulunya turun akan turun. Ya, kita belum tahu tentang long COVID, kita tunggu ceritanya karena itu belum cukup lama kita penelitiannya. Tapi kita masih banyak harus belajar. Tapi kita sudah mulai ada titik-titik terang. Ya, jadi dampak COVID terhadap yang diabetes itu atau hiperglikemi pasti akan ada. Malah ada suatu teori yang mengatakan yang tidak diabetes karena COVID bisa menangkan beta sel pankreas, bisa jadi risiko jadi diabetes pun ada. Itu masih ada penelitiannya. Ya, masih kita baru 1 tahun, kita masih banyak mesti mengikuti. Ya, jangan takut, coba berpikir positif. Itu juga yang coba saya lakukan. Ya, jadi kalau naik-naik dikit, fine lah. Rasanya nggak ada zaman COVID gula darah turun. Naik iya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan itu berubah dan kita sedang adaptasi. Ya dok, temanilah pasien Anda, jangan ditakuti, atur makan juga lebih susah. Ya, tapi toh kita ya targetnya kita lulus dulu. Selama cuma naik setengah atau 1, fine, nanti akan turun. Oke, Prof, thank you. Ya, terima kasih. Ya, thank you. Oke, thank you banget Prof dan Dr. Pink. Dr. Pink kan lagi ingatnya. Dr. Anita, thank you untuk pertanyaannya ya. Prof juga penjelasannya sangat lengkap banget ya. Jadi Bapak Ibu dokter, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan waktu jam 12 nih, udah saatnya makan siang. 1,5 jam nggak berasa ya kebersamaan kita untuk sharing-sharing seperti ini. Nah, untuk kedepannya kita mungkin akan buatkan suatu wadah berbentuk WA group ya, di mana di WA group tersebut nanti mungkin kita akan sampaikan kembali informasi jika kita akan membuat kelas-kelas berikutnya ya Prof ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah kita tampung, nanti kita akan coba jawab secara offline atau nanti mungkin akan bisa ditanyakan di kesempatan berikutnya. Untuk video ini pun nanti juga akan kita upload di channel YouTube-nya kita, di Eka Hospital. Nanti akan diberikan link-nya juga ketika kita upload. Dan untuk kedepannya mungkin kita juga akan tetap saling bertukar informasi lah terkait acara-acara yang mungkin akan dibuat oleh Eka Hospital ya secara umumnya. Oke, sebelum menutup acara ini akan diinformasikan juga bahwa akan dikirimkan link untuk survei ya kepada Bapak Ibu dokter sekalian untuk
berkenan memberikan kesan dan pesan, mungkin masukan untuk acara seperti ini, apakah yang perlu ditingkatkan, materinya seperti apa, dan juga ya masukan-masukan yang bisa membangun lah untuk acara ke depannya. Dari saya sih cukup. Mungkin dari Prof, apakah ada tambahan, Prof, untuk Bapak Ibu rekan sejawat sekalian? Ya, gini aja. Sebagai penutup. Jadi pertemuan kita hari ini adalah awal dari suatu permulaan network kita. Ya, silahkan nanti kita berhubungan, nanti tentu akan dibantu oleh Eka. Ya, bagaimana kita bisa diskusi, bagaimana bisa tukar pendapat, bagaimana kita membuat network. Zaman sekarang itu perlu sekali. Kalau usah kita keluar rumah, kita bisa tanya. Ya, tadi saya lihat ada beberapa yang ingin bertanya, masih belum sempat. Fine. Nggak usah malu-malu. Kalau mendengar saya bicarakan, gamblang aja. Ya, nggak ada susahnya. Cuma tinggal ngatur waktunya. Ya, kita akan bertemu lagi dalam kelompok-kelompok seperti ini. Tentukan saja minatnya apa, tentukan topiknya. Ya, kita bisa bicara. Dan ini masih permulaan. Kita masih menjajaki animonya seperti apa sih, gitu. Ya, supaya kita bisa membuat hasil yang baik untuk pasien-pasien kita. Bukan hanya pasien diabetes, secara umum juga. Karena diabetes kan tidak berdiri sendiri. Ya, saya lihat dalam data tadi ada yang menangani diabetes, ada yang tidak. Sulit menangani diabetes itu, apalagi dengan BPJS. Bukan BPJS-nya, tapi memang limitasi seperti itu. Mungkin nanti kita bikin suatu pertemuan dengan obat yang ada, bagaimana sih kita bisa menangani? Ya, itu tadi kan kalau Anda lihat, wah ini consider kaitannya yang Amerika yang sulit, yang obat yang kagak-kagak aja tuh, yang nggak ada tuh di BPJS. Ya, kita bisa bikin. Dengan apa yang ada, hasil yang optimal. Kapan mesti konsul? Kapan dikembalikan? Kapan kita mesti merubah obat? Ya, jangan ditahan. Tapi ingat, jangan bikin pasien kita hipo. Banyak pasien-pasien saya dari daerah yang tidak sengaja nyeplos bahwa ternyata sering hipo. Karena terlalu mudah merubah obat, terlalu mudah memberi obat yang bikin hipo. Urus-urusannya kasihan. Orang yang hipo lama brain damage dan itu seumur hidup. Lebih baik gula darah 300 daripada gula darah 30. Ya sekalian, itu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, thank you, Prof. Oke, mungkin dari Dr. Kevin, dari Pak Sujono dan Dr. Virgi, apakah ada tambahan untuk penutup? Dari saya cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu dokter. Iya, thank you. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan dokter rekan sejawat sekalian telah berkenan untuk meluangkan waktunya selama 1,5 jam. Nggak terasa malah kita lewat sekitar 15 menit nih. Nah, balik lagi saya sampaikan untuk acara selanjutnya kita akan izin untuk membuat grup WA. Tentunya tidak akan terlalu bising ya, karena sifatnya untuk informasi aja jika kita akan mengadakan acara-acara serupa seperti ini ke depannya. Jadi nanti mungkin informasinya nanti akan lebih langsung dan lebih cepat. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dokter kan sejawat sekalian. Selamat siang.